Revolusi industri keempat kini jadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan menggerakkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun, apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Konsep revolusi industri 4.0 ini merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau merupakan ekonomi terkenal asal Jerman sekaligus pengagas World Economic Forum atau WEF, yang melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Awal 2018 hingga sekaranglah zaman revolusi industri 4.0. Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things atau IoT. Sederhananya, industri revolusi 4.0 adalah bagaimana seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu, apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini berada di era revolusi industri keempat. Singkatnya, industri 4.0 adalah tentang transformasi digital. Era industri ini akan memungkinkan otomatisasi peralatan-peralatan dengan sistem gabungan yang dapat bekerja sama satu sama lain. Teknologi ini juga akan membantu memecahkan masalah dan melacak proses, sekaligus meningkatkan produktivitas dalam bisnis dan manufaktur di berbagai skala. Tentunya, penerapan industri ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas demi hajat hidup orang banyak. Berikut beberapa contoh penerapan revolusi industri 4.0 adalah: MRT Jakarta dioperasikan oleh PT MRT Jakarta Perseroda, badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Seiring berjalannya waktu, penduduk Jakarta semakin hari semakin bertambah. Permukiman warga juga semakin banyak. Terjadinya perluasan jalan raya sehingga persoalan transportasi, baik pribadi maupun umumnya, kurang efisien. Beberapa hal tersebut membawa kita kepada gejala yang sudah sangat khas, yaitu kemacetan. Dengan adanya MRT, tentunya menghadirkan beberapa manfaat bagi Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Kira-kira manfaat apa saja yang ditimbulkan oleh kehadiran MRT di tengah-tengah masyarakat urban? 1. Memangkas waktu. 2. Hemat energi. 3. Membantu mengurangi polusi udara. 4. Menjadi stimulan untuk perubahan transportasi di Jakarta. 5. Kawasan sekitarnya ikut berkembang. Kehadiran MRT diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas transportasi publik serta meningkatkan kenyamanan masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi. Dengan hadirnya moda transportasi modern berteknologi tinggi yang unggul, inilah diharapkan bisa menjadi solusi dan meningkatkan kemajuan bangsa. Masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta, patut bangga dengan kehadiran moda transportasi modern berteknologi tinggi seperti MRT ini. Kemajuan teknologi di era modern masyarakat di zaman modern semakin mempermudah aktivitas manusia. Selain itu, muncul beragam profesi yang dihantarkan melalui teknologi digital. Salah satu profesi yang berkembang belakangan ini adalah pengemudi ojek online atau ojol. Kehadiran jenis transportasi online yang membuat masyarakat lebih mudah dan tak perlu repot mencari moda transportasi, cukup modal smartphone dan jaringan internet saja. Semakin maraknya ojol ini, maka semakin banyak pula masyarakat yang beralih menjadi driver ojol tersebut. Masyarakat rela antri untuk mendaftar sebagai driver ojol. Transaksi non-tunai ini mulai ramai diserukan di mana-mana, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda.
Pasalnya, transaksi non-tunai dipercaya bisa efektif mengurangi potensi penyebaran virus corona via kontak langsung. Saat ini, sebagian masyarakat di Indonesia pasti sudah pernah merasakan bertransaksi secara non-tunai. Segala transaksi seperti contohnya bayar parkir. Perkembangan teknologi yang makin pesat mendorong masyarakat khususnya dalam kalangan muda mulai beralih dari uang tunai menjadi uang elektronik atau biasa disebut dengan e-money. Terlebih saat ini sudah mulai memasuki semua serba digital. Salah satu tujuan pembuatan kartu e-money adalah untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran yang bersifat mikro dan retail. Keuntungan tidak menggunakan untuk uang tunai bagi negara adalah meningkatkan investasi perusahaan dengan meningkatkan output real nasional. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.